Besok saya dipanggil oleh polisi, teman-teman. Ada sekitar 15 orang dari kalangan PWI, pendukung IMAD, yang melaporkan saya karena mengadakan acara Isra Mi'raj dan haul ibu saya. Bayangkan, ini haul ibu saya. Sampai ada tantangan loh, teman-teman. PWI menantang kalau sampai Habib Taufik sebagai ketua Robito Alawiyah berceramah, maka akan membangunkan singa yang tidur, kata mereka. Pret. Urusanmu silahkan selesaikan di Polres. Besok kamu kan dipanggil di Polres, silahkan selesaikan. Ya mudah-mudahan lancar gitu aja, kita doakan. Ya kita doakan. Dan tadi juga ada kalimat membangunkan singa yang tidur katanya. Kamu bilang seperti itu, Wafi. Siapa yang ngomong gitu? Perasaan tidak ada. Jangan buat-buat lah kalau ngomong. Malu. Bohong. Bahasa kerennya Al-Kadzab katanya. Bohong. Saudara sekalian, ada berita menggemparkan di mana Gus Wafi itu tiba-tiba dilaporkan ke polisi oleh PWILS. Kira-kira ada apa gerangan, saudara sekalian? Kok tiba-tiba si Wafi ini dilaporkan ya? Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak kronologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada. Besok saya dipanggil oleh polisi, teman-teman. Ada sekitar 15 orang dari kalangan PWI, pendukung IMAD, yang melaporkan saya karena mengadakan acara Isra Mi'raj dan haul ibu saya. Bayangkan, ini haul ibu saya, di halaman saya, di kota saya, di rumah saya, mau digagalkan nih sama PWI. Alasannya, karena ada Habib-Habib nih yang mengaku-ngaku cucu Nabi yang akan ceramah, kepanasan mereka. Sampai ada tantangan loh, teman-teman. PWI menantang kalau sampai Habib Taufik sebagai ketua Robito Alawiyah berceramah, maka akan membangunkan singa yang tidur, kata mereka. Pret. Allah Karim. Kalau memang merasa ilmiah, Anda bawa kitab dari rumah Anda. Kalau Anda orang Probolinggo, saya orang Probolinggo. Kita tentukan kapan waktunya. Kita diskusi di rumah saya. Tak kasih kopi, tak kasih makan, guys. Tak kasih rokok, gitu loh. Di rumah saya kalau mau diskusi itu. Dan ternyata mereka sendiri kan yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Namanya Syarif. Wah, dikasih Syarif, mulai keren. Padahal ulama satu pun gak ada yang ngakui itu. Yang mengakui kalau dia itu keturunan Nabi. Giliran Habaib yang sudah di kitab-kitab para ulama jelas banyak yang mengakui beliau keturunan Nabi, diserang. Jadi acara di rumah sekarang terindikasi akan digagalkan, teman-teman. Akan digagalkan oleh mereka dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan. Hanya 15 orang sih yang melaporkan sebenarnya. Jadi saya mohon kepada teman-teman dari seluruh Jawa Timur dan di luar Jawa Timur untuk hadir dan meramaikan acara mengaji. Ini pengajian haul ibu saya. Yang dibahas ya bab birrul walidain, taat kepada orang tua, kemudian agar kita lebih hati-hati dalam beragama. Bukan bahas grup-grup yang gak bermanfaat, grup-grup yang gak jelas dari kalangan mereka itu. Bukan, gak akan bahas mereka ngapain, kayak orang penting aja mau dibahas. Kemudian ngapain mau bahas nasab? Para ulama yang ceramah itu semuanya akan membahas Isra Mi'raj dan haul. Kalau sampai bahas nasabnya Anda semua yang ngaku-ngaku syarif itu, modiar kalian. Dan harus pakai kitab. Kalau kalian berani datang ke rumah bawa kitab. Kita diskusi, guys. Gitu loh, bukan kayak orang kayak cewek ya. Datangnya ke polisi, ngemis-ngemis lagi. Waduh, pusing. Jadi bagi teman-teman, bersatu, ayo kita hadirkan, ramaikan acara di rumah pada tanggal 19 Januari, Ahad malam Senin. Jauh daripada ya yang saya dengar dari siapa Kiai Haji Mas Nur Hasan Gosi Sidogiri bahwa saya ulangi, saya tegaskan bahwa buyutnya Wafi yang bernama Sukati itu adalah anggota PKI yang dieksekusi oleh massa. Jelas? Oke, saudara sekalian, itu ya penjelasan dari Gus Wafi di mana beliau itu dilaporkan ya oleh PWILS gara-gara ini katanya ya, kata si Wafi bahwasanya ketika dia ingin menggelar acara haul ibundanya, lalu kemudian tiba-tiba dilaporkan oleh
anggota PWILS yang memang di acara itu menghadirkan habaib, saudara sekalian. Ini menurut keterangan Wafi. Namun kalau kita lihat lebih jelas, PWILS tidak sembarangan di dalam melaporkan hal-hal yang semacam ini, saudara sekalian. Mungkin ada hal-hal yang bersifat fundamental sehingga dilaporkan ke polisi, saudara sekalian, sehingga yang Gus Wafi ini dipanggil oleh polisi, saudara sekalian. Nah, ternyata ketika kita mendengar penjelasan dari salah satu saksi tadi, bahwasanya ada dari beberapa sumber dari kiai sepuh ya, bahwasanya leluhur daripada Gus Wafi ini, saudara sekalian, itu adalah salah satu gembong daripada PKI yang diarak warga dulu, saudara sekalian, yang dicari-cari warga. Kenapa? Karena pengkhianatan pembantaian para jenderal, yaitu pembunuhan para jenderal yang digelar oleh salah satu organisasi yang memang sangat-sangat membahayakan Indonesia, yaitu PKI dulu. Nah, salah satu gembongnya itu leluhur Gus Wafi, saudara sekalian. Nah, ada hal video yang menarik. Ini datang dari tetangga sendiri Gus Wafi, saudara sekalian, yang membabat habis bahwasanya rahasia baik mulai dari banner pengajian sampai penggalangan dana. Bahkan nanti kita akan mendengarkan bahwasanya asal dari pondok pesantren Wafi ini tidak ada izinnya. Itu hanya TPQ namun diangkat menjadi pondok pesantren, saudara sekalian. Kok bisa seperti itu? Mari kita simak apa yang disampaikan oleh tetangga Gus Wafi ini sama-sama dari Probolinggo, saudara sekalian. Oke, silakan. Sebenarnya saya males ya mau menanggapi ocehannya Wafi terkait dengan kegiatan tadi di Polres. Sebenarnya saya selaku bendahara PWI Probolinggo Raya males menanggapi, sangat males. Apalagi beberapa video-video yang disebarkan di Facebooknya atau di TikToknya Wafi, ujung-ujungnya dihapus sendiri. Ya, kemarin saya melihat videonya itu Wafi bikin playing victim, bahwasanya ada bannernya yang disobek lah. Setelah saya tanyakan ke orangnya, di mana lokasinya? Di Kademangan katanya, perempatan Kademangan. Tadi pagi saya cek ke sana, ternyata tidak ada videonya. Ya, ternyata tidak ada apa-apa. Artinya dia bohong gitu, hoax. Ya, berbicara bohong. Ya, kalau ini dikasih gelar Al-Kadzab, ini tukang bohong. Terus tadi juga menyampaikan narasi yang begitu heboh kayaknya, tapi tidak menarik. Apa ya? Bilang PWI ngemis-ngemis kepada Polres untuk datang ke acara di Polres itu, koordinasi terkait acara haul di rumahnya. Udah ngapain ngemis-ngemis? Wong kita diundang. Ya, ngapain ngemis-ngemis, kita diundang kok. Undangannya ada itu. Terus yang kedua, ya, selanjutnya kalau melihat isi dari banner yang ada di jalan-jalan itu, loh, yang ngemis siapa? Kamu yang ngemis gitu. Wafi yang ngemis. Di situ disebutkan salurkan donasi terbaikmu. Tapi sekarang sudah ditutup lakban. Kenapa malu tah ngemis di pinggir jalan gitu? Gimana ya? Haulnya orang tuanya sendiri, katanya di pondok, tapi pondoknya tidak berizin. Malu gini loh. Jadi jangan bikin narasi-narasi yang tidak sebenarnya di lapangan, di framing, terus membuat kegaduhan. Kita tidak suka bikin-bikin gaduh. Kita tidak menolak pengajiannya. Siapa yang nolak pengajiannya? Kan ini kan runtutan masalah dari kamu sendiri. Begini,
saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Insya Allah bulan Juli tahun 2024 kemarin kami PWI ILS mengadakan pelantikan di Probolinggo, tempatnya di Kebonsari, juga Haul Wali Songo, juga santunan kepada 150 anak yatim beserta janda. Wafi bikin provokasi di Facebooknya itu, ya awas guys, Gang Imat sudah nyampe Probolinggo. Bikin provokasi itu kepada masyarakat itu. Padahal kita tujuannya jelas, ada haul di situ, Haul Wali Songo, terus santunan anak yatim dan janda beserta pelantikan PWILS. Dan pelantikannya ini bukan abal-abal, ya. Kita resmi, ya, kita resmi juga sudah keluar suratnya dari dari Kesbang Polinmas. Jadi bukan organisasi abal-abal, ya, bukan. Terus ini kayaknya barusan Wafi ini bikin framing lagi, ya, dengan menyebut gelar syarif kamu tidak diakui oleh ulama. Yang butuh pengakuan siapa? Yang ngaku cucu-cucu Nabi siapa? Yang suka ngaku-ngaku cucu Nabi siapa? Gitu loh. Ngajak debat juga. Wah, hebat, seperti seolah-olah paling pintar sedunia gini. Paling pintar sedunia, yang nyatanya tidak pintar gini loh. Ngajak debat di rumah. Di rumah katanya, saya siapin kopi. Ayo kita debat di rumah, bawa kitabnya. Kok seolah-olah paling ahli kitab gini ya. Terus ngapain? Debat di rumahmu ngapain gini loh? Buang-buang waktu aja. Pekerjaan kita banyak. Ngapain mendebatkan hal yang tidak penting? Yang diperdebatkan adalah nasabnya orang lain. Kalau nasabnya kamu mau diperdebatkan, ayo gini. Kok nasabnya Habib yang diperdebatkan, ngapain gini loh? Kamu apanya Habib gini. Pikir pakai otak. Tidak tahu saya cara berpikirnya orang-orang seperti ini gimana gini. Kok sedangkal itu gini ya. Tapi tidak apa-apa juga, seru juga ini. Ya. Seru juga, tapi saya males sebenarnya nanggapi. Buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu, buang-buang kuota juga ini. Tadi bikin video di YouTube, di TikToknya atau di Facebooknya, tidak lama dihapus. Ngapain kamu bikin video ini? Malu lah. Terus yang terakhir, ya kasihan juga orang tua mau Vivi. Punya santri TPQ itu, TPQ ya, punya santri. Kasihan ya. Ya gimana ya? Mau nanggepi ya malas, tidak ditanggepi ya gitu. Ya terserah kamu dah. Kamu mau majang foto-fotonya PWILS di Facebookmu, ya silakan. Apa pengaruhnya gini loh. Tapi yang jelas kamu kan jadi provokator. Ya. Yang jelas kamu kan di sini kan mancing-mancing, dan kami tidak akan terpancing. Ya silahkan sudah. Ya kami tidak menolak pengajian. Ngapain kami menolak pengajiannya? Cuman lucu aja ya. Bunyinya Pondok Pesantren Al-Hujjah. Ternyata tadi sama Kemendak disampaikan di depan Polres. Tidak berizin, malu. Kamu ngaku-ngaku punya pondok, tidak tahunya pondoknya tidak berizin, ya Allah. Kalau TPQ ya bilang TPQ gini loh. Saya tahu, saya juga tetanggamu. Rumah saya di selatan rumahmu, perumahan Triwung Kidul Indah. Nama saya Solehudin, yang di Facebook dikasih gelar syarif itu. Cuman ngapain ngaku-ngaku gitu. Biarkan aja sudah. Urusanmu. Silahkan selesaikan di Polres. Besok kamu kan dipanggil di Polres. Silahkan selesaikan. Ya mudah-mudahan lancar gitu aja. Kita doakan. Ya kita doakan. Dan tadi juga ada kalimat membangunkan singa yang tidur katanya. Kamu bilang seperti itu, Wafi. Siapa yang ngomong gitu? Perasaan tidak ada. Jangan buat-buat lah kalau ngomong. Malu. Bohong. Bahasa kerennya Al-Kadzab katanya. Bohong. Ya. Pikirkan baik-baik. Kalau mikir sebelum ngomong, pikir pakai otak ini.
mikirnya pakai otak, gitu. Baru ngomong. Ya, jaga perasaan orang lain. Ya, cok karpe dewe. Kalau mau bersikap, katanya kamu pinter ngaji, pinter baca kitab, ya pakai otaknya. Ya, otak di atas, bukan di bawahnya mulut, tapi di atasnya mulut. Pikir dulu pakai otak, baru keluarkan lewat mulut. Jaga perasaannya orang lain. Ya, sudah sekian aja sudah. Assalamualaikum.